Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tani Setianingsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Sidomulyo, Kabupaten Tanggamus. Pada video kali ini, saya akan memaparkan diseminasi atau aksi nyata dari tugas modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sidomulyo, Bapak Sumarno SPD, kepada Bapak dan Ibu Guru beserta stafnya SD Negeri 1 Sidomulyo yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa bermuajahah di sini majelis tanpa suatu halangan apapun juga. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi menjelang siang hari ini. Sidomulyo 17 Oktober 2023. Acara pertama pembukaan, kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, ketiga doa, yang keempat acara inti, dan kelima penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sidomulyo, Bapak Sumarno SPD, kepadanya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Sidomulyo, wakil khusus kepada Ibu Kristianingsih, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Pertama-tama kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, kita masih sama-sama diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan kewajiban ataupun tugas kita sebagai tenaga pendidik. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini kita juga bisa menghadiri, memberikan dukungan, memberikan bantuan kepada salah satu kawan kita, rekan kita, yaitu calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Kristianingsih. Mudah-mudahan dalam hal ini nanti bisa terlaksana dengan baik dalam pelaksanaan dimensi budaya positif, diseminasi budaya positif untuk memenuhi salah satu tugas dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 9.
Salawat berserta salam kita sanjurkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan sahabatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di sini kita adalah salah satu bagian daripada salah satu guru yang mengikuti calon guru penggerak di angkatan 9 ini. Tentunya tidak bisa kita itu bersifat apatis atau sifatnya itu tugasmu, dan ini bagian karena kita mau tidak mau kita harus bisa membantu dan memberikan dukungan, karena kita adalah dalam satu rumah, dalam satu satuan pendidikan, yaitu SD Negeri 1 Sidomulyo. Nah, dalam hal mengikuti calon guru penggerak ini adalah salah satu tujuannya ingin memperoleh ilmu seperti apa sih guru penggerak itu. Nah, untuk itu maka kita harus bisa saling mendukung, saling bisa memberi bantuan pada salah satu kawan kita yang sudah masuk dalam CGP angkatan 9 ini. Harapan setelah nanti peserta CGP yang dua ini dari SD 1 Sidomulyo ini akan bisa memberikan minimal contoh-contoh bagaimana sih jadi guru penggerak, membagi-bagikan ilmunya yang beliau peroleh dari pembelajaran guru penggerak, sehingga nanti dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini kita bisa sama-sama layaknya seperti guru penggerak semuanya. Alhamdulillah, SD Negeri 1 Sidomulyo ini sudah satu yang telah lulus, yaitu Bapak Roy Kamaludin, yang awalnya sebagai guru penggerak kemudian mengikuti pengajar praktek. Jadi dua-duanya sudah lulus. Alhamdulillah, di sekolah kita ini sudah memiliki salah satu anggota guru yang sudah menjadi guru penggerak dan menjadi pengajar praktek. Ini menyusul kembali satu, yaitu Tristianingsih, dan harapan saya sebagai pemimpin sekolah di SD Negeri 1 Sidomulyo ini sangat mengharapkan apa yang sudah berhasil dan sudah dilaksanakan oleh Bapak Roy Kamaludin dan yang sedang dilaksanakan oleh Bu Tristianingsih ini akan diikuti oleh kawan-kawan yang lain dan nantinya bisa mengikuti dan bisa masuk di CGP ini. Mengapa harus demikian? Karena insya Allah nanti ke depan pembelajaran di satuan pendidikan manapun itu akan menggunakan gaya dan cara mengajar yang ada pada CGP itu. Jadi alangkah kita sayangnya
kalau kita tidak bisa memiliki ilmu yang sedang digali oleh Bu Kristianingsih dan yang sudah dialami diperoleh oleh Bapak Rai Kamaluddin. Keberhasilan hasil pendidikan di SD Negeri 1 Sidomulyo, satu yang sudah lulus dan sudah memperoleh hasil baik, itu sudah dinyatakan, sudah dirasakan hasilnya untuk peningkatan SD Negeri 1 Sidomulyo. Ini ada satu lagi, mudah-mudahan akan bertambah baik dan akan lebih baik lagi apabila lebih dari 2 yang bisa mengikuti CGP ini. Apalagi kalau semuanya sudah CGP, insya Allah apa yang menjadi harapan pemerintah akan bisa terwujudkan. Untuk itu saya selaku pemimpin di sini sangat berharap kepada semuanya untuk bisa mengikuti jejak 2 guru yang ada di SD Negeri 1 Sidomulyo ini, yaitu satu Pak Rai Kamaluddin, yang kedua Ibu Kristianingsih. Harapannya seperti itu. Wabil khusus ini buat yang sedang melaksanakan, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan diseminasi ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik, supaya apa yang menjadi harapan secara individu oleh Bu Kristianingsih bisa tercapai dan mendapatkan nilai yang terbaik. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih, dan semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat kita pahami bersama. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Roid Kamaluddin. Kepada beliau dihaturkan. Bapak Ibu, izinkan saya untuk memimpin doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin ya'u'ikahu majidah. Ya Rabbal alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat, nikmat dan karunia. Sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah, jadikanlah diseminasi modul 1.4 budaya positif atau aksi nyata dari CGD Angkatan 9 Kabupaten Tanggamus oleh Ibu Kristianingsih sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat buat kami semua sekarang dan di masa yang akan datang. Jadikanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami, orang di sekitar kami, masyarakat dan negara. Ya Allah, ya Rabbana, diseminasi ini adalah untuk memperoleh ridho, maka berilah bimbingan pengajaran dan petunjuk kepada kami untuk menjalankan sampai selesai. Atas ridho kami mohon bantulah kami supaya acara ini bisa lancar dan berjalan dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang bermanfaat dan terus mengambil ilmu di jalan. Ya Allah, wahai Maha Pengampun dan Penolong, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk pendidikan terutama di Kabupaten Tanggamus. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon, kiranya Engkau selalu membersamai setiap langkah kami ke depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
beliau dihaturkan terima kasih. Meningkat acara yang keempat merupakan acara inti acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Tri Setianingsih SPD, calon guru penggerak angkatan 9. Kepada Bu Tri Setianingsih, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Ya Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Sumarno SPD selaku Kepala SD Negeri 1 Sidomulyo, dan yang saya hormati para Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 1 Sidomulyo. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya lah kita dapat hadir di sini. Alhamdulillah memenuhi undangan dari saya dalam mengikuti acara diseminasi modul 1.4 budaya positif hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua termasuk anggota umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung penuh kegiatan hari ini, dan dengan dukungan dari beliau, alhamdulillah kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hebat semuanya yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak Ibu semua untuk hadir memenuhi undangan dari saya demi mengikuti kegiatan ini. Dan saya berdiri di sini bukanlah saya yang paling hebat, bukanlah saya yang paling pintar, dan bukan juga sayalah yang tahu segalanya. Tetapi tujuan saya mengadakan kegiatan ini yang pertama adalah memenuhi salah satu tugas dari pendidikan calon guru penggerak, dan saya ingin membagikan sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak yang sudah berlangsung 2 bulan ini. Dan kita tahu bahwa apabila ilmu tidak kita bagikan, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Dan saya juga berharap setelah proses kegiatan ini berlangsung, semoga apa yang saya sampaikan itu dapat menambah wawasan kita sebagai seorang guru. Dan saya juga berharap kita dapat menerapkan disiplin budaya positif di sekolah kita demi mewujudkan sekolah impian kita dan demi mewujudkan visi sekolah kita. Nah Bapak Ibu, langsung saja sebelum kita membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan budaya positif, kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan dari pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan. Nah, Bapak Ibu, di sini di tujuan pendidikan ada makna kata menuntun. Menurut
Membimbing. Kemudian ada lagi mengajak, mengarahkan. Jadi tugas kita sebagai seorang pendidik itu hanya menuntun, membimbing tumbuhnya kodrat anak. Jadi kita itu hanya dapat menuntun sesuai tumbuhnya kodrat anak, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, agar dapat memperbaiki laku, bukan dasarnya hidup dan turunnya kekuatan kodrat anak, maka perlu diterapkan budaya positif di sekolah. Itu adalah kaitan antara tujuan pendidikan dengan budaya positif. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, Bapak Ibu tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Tidak. Kemudian yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Yang setuju boleh tunjuk tangan. Yang tidak setuju boleh tunjuk tangan. Nah, ada satu orang guru yang tidak setuju. Kemudian yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, seperti memberi hadiah, memberi pujian. Setuju? Setuju. Nah, dari jawaban atau tanggapan dari Bapak Ibu, nanti kita akan menemukan jawaban terbaik setelah kita mempelajari apa yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada nilai dan kebiasaan. Kira-kira di sekolah kita sudah diterapkan kebiasaan positif atau belum? Sudah. Contohnya? Iya, betul. Budaya 5S. Apa saja itu 5S? Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Kemudian apa lagi yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Setiap hari Selasa pembiasaan pagi, murojaah juz 30, literasi membaca. Kemudian hari Rabu kita melakukan kegiatan murojaah juz 30. Hari Kamis kita melaksanakan sholat duha berjamaah. Hari Jumat kita melaksanakan senam bersama. Dan hari Sabtu kita melaksanakan latihan pramuka. Nah, jadi nilai dan kebiasaan positif itu sejatinya sudah diterapkan oleh sekolah kita. Tinggal kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah optimal belum kita laksanakan. Ya. Kemudian di sini penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu nilai dari profil pelajar Pancasila? Kita jeda sebentar. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa menanyakan tentang profil pelajar Pancasila. Di situ ada berapa nilai? 6. Apa saja? Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di situ ada lagunya dengan musik apa itu? Beca, coba bawa saya pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Jadi nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila itulah yang fokus utama kita dalam menerapkan budaya positif. Nah, dalam konsep utama budaya positif itu ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas,
4. Kebutuhan dasar manusia. Kelima, restitusi, posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, dari konsep utama budaya positif dari nomor 1 sampai 6 ini saya mempelajari konsep utama ini selama 2 minggu, Bapak Ibu. Jadi nanti di sini saya, karena waktu kita hanya 1 jam ke depan, jadi saya hanya memaparkan garis besarnya saja dari konsep budaya positif tersebut. Nah, dari ke-6 konsep utama budaya positif itu, manakah yang menurut Bapak Ibu asing atau pertama kali Bapak Ibu mendengar istilah dalam konsep utama budaya positif tersebut? Yang mana yang kira-kira Bapak Ibu asing dan baru mulai akan mempelajari segitiga restitusi? Nah, yang pertama adalah kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, menurut pandangan Bapak Ibu, makna dari disiplin itu apa? Apa Bapak Ibu? Iya, orang yang melaksanakan sesuatu dengan tepat waktu. Kemudian ada lagi mentaati peraturan. Nah, jadi makna dari budaya positif adalah disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang dengan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya disiplin itu dilakukan karena untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya ingin supaya menghindari hukuman. Biasanya untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalkan ketidaknyamanan itu adalah supaya menghindari hukuman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi, kebanyakan kita melakukan disiplin itu karena adanya faktor eksternal, bukannya faktor internal. Nah, dalam garis besarnya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi makna sebenarnya dari kata disiplin itu adalah menguasai atau memerintahkan diri sendiri. Berarti perlu motivasi internal dalam diri sendiri. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapainya itu nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Jadi ada hubungannya disiplin dengan motivasi perilaku manusia. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada dari motivasi eksternal yang sudah saya sebutkan tadi dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalkan anak-anak diberi tugas, ya, misalkan anak-anak diberi tugas, kemudian kalau dia tidak melakukan, apa yang akan terjadi? Yang pertama, takut diberi hukuman atau sanksi. Kemudian motivasi eksternal yang kedua, motivasi dari luar untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, apabila saya mengerjakan tugas, apa yang saya dapatkan? Saya nanti akan mendapatkan nilai yang bagus. Nilai yang bagus itu termasuk penghargaan. Nah, itu masih dalam motivasi eksternal. Lalu, apa motivasi yang ada dalam diri sendiri? Yaitu motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah yang sulit kita
masih sulit kita lakukan untuk murid-murid kita. Bahkan dengan anak sendiri saja kita masih sulit menerapkan disiplin kepada diri sendiri. Nah, hukuman, sanksi, konsekuensi itu termasuk dalam motivasi eksternal. Nah, di sini ada sebuah kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno yang demikian terhadap Iva? Mengapa? Mempermalukan anak. Kemudian, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Masih bingung antara membedakan hukuman atau konsekuensi itu seperti apa? Nah, mari kita berlatih membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Nah, di sini kita lihat dulu apa itu hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman. Jadi hukuman itu spontan, tidak terencana. Maksudnya tidak terencana, kita tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Makanya dalam kurikulum merdeka ada yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah, nanti kita akan belajar tentang keyakinan kelas setelah ini. Nah, supaya kita lebih memahami yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, mari kita berlatih tentang yang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Bentar ya, Ibu. Di sini hukuman atau konsekuensi. Jadi Bapak Ibu tinggal menyebutkan pernyataan ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Apa Pak? Konsekuensi, bisa kita cek jawabannya. Iya betul, konsekuensi. Mengapa Bapak bisa menjawab itu konsekuensi? Kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Apabila terjadi sesuatu, inilah yang sanksi yang akan diberikan. Boleh berikan tepuk tangan buat Bapak Kepala Sekolah kita. Nah, betul ya Pak ya, di situ adalah sudah terjadi kesepakatan karena di situ ada kalimat mencatat di buku kalimat. Nah, kalau tanpa adanya kesepakatan, nggak mungkin dia akan menyuruh mencatat di buku kalimat. Nah, itu. Kemudian lari
kali mengelilingi lapangan basket, 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita cek jawabannya. Iya. Iya betul. Pinter-pinter ya guru SD. Kemudian lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Apa Bu? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Iya, betul, konsekuensi. Kita lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini masih zamannya Covid ya. Masih memakai masker. Ya, betul. Dan selanjutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak, di sini ada kata kunci di pinggir lapangan. Pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Ya, berarti bisa kita lanjut ya Bapak Ibu. Alhamdulillah walaupun sudah jam makan siang, tapi saya lihat ibu-ibu masih semangat. Oh, udah isi bensin. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita belajar tadi makna kata disiplin, kemudian ada hukuman dan konsekuensi, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Realitas setiap orang berbeda-beda, kebutuhan hidup setiap manusia itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi, kebutuhan dasar hidup manusia itu pada setiap manusia berbeda-beda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival. Survival itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah power. Kebutuhan dasar manusia untuk kekuatan. Kemudian freedom untuk mendapatkan kebebasan, fun untuk mendapatkan kesenangan, dan belonging itu untuk mendapatkan rasa kasih sayang. Nah, di sini ada sebuah kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, kita dapat menganalisis kasus dari Agus ini dengan menganalisis kebutuhan dasar dari Agus. Kelima, kebutuhan dasar dari Agus. Jadi di sini Agus itu selalu meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Jadi kalau kita analisis kebutuhan dasarnya Agus itu dari kelima tadi, yaitu untuk bertahan hidup, kemudian memperoleh kekuatan, kebebasan, kemudian kesenangan, dan yang terakhir adalah kasih sayang. Nah, coba kita analisis. Nah, di sini. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, nah Ibu Ria sebagai gurunya Agus sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama adalah survival, untuk bertahan hidup. Jadi Agus itu lapar, analisisnya untuk bertahan hidup Agus itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Jadi di sekolah dia meminta bekal temannya secara paksa. Dan yang kedua,
dicintai atau disayangi, sehingga Agus merebut atau meminta bekal karena Agus ingin diperhatikan oleh temannya atau diperhatikan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, kekuatan, power. Jadi Agus itu merasa hebat. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Dan yang keempat, freedom, kebebasan. Agus merasa bosan karena dibekali oleh orang tuanya itu saja menu yang sama. Jadi dia merasa bosan. Dia tidak ada kebebasan memilih menu yang akan dibawanya untuk ke sekolah. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Jadi Agus itu hanya bersenang-senang saja karena dia sangat menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi kita itu sebagai seorang guru harus menganalisis kebutuhan dasar dari seorang siswa. Gitu. Jadi ya kita harus menganalisis yang mana gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Jadi kita sekarang ada di posisi kontrol yang nomor berapa yang sudah kita terapkan kepada anak-anak kita. Nah, bagaimana dengan posisi kontrol penghukum seperti apa, pembuat merasa bersalah seperti apa, teman, pemantau, dan manajer itu yang seperti apa? Jadi nanti di sini saya akan memutarkan beberapa video. Nah, video ini untuk semakin memahami, meningkatkan pemahaman kita tentang kelima posisi kontrol yang harus, kelima posisi kontrol seorang guru. Jadi di sini kita bisa menyimak. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, dari skenario atau cerita yang barusan diputar, posisi kontrol seorang guru yang diperankan oleh guru tersebut kepada Naren itu posisi kontrol apa? Penghukum. Nah, posisi kontrolnya adalah penghukum. Mengapa? Karena dalam dialog tersebut atau dalam cerita tersebut, guru tersebut bersuara keras, berkesan menghardik. Kemudian dengan posisi penghukum itu biasanya seorang guru akan berkata keras, menghardik, bahkan ada yang menunjuk-nunjuk dan juga ada yang melakukan kekerasan fisik seperti memukul, mencubit. Itu adalah termasuk posisi kontrol penghukum. Nah, identitas yang dihasilkan adalah identitas positif atau negatif? Negatif, karena dapat apa? Posisi penghukum tadi menghasilkan identitas negatif karena apa?
dapat melukai si jiwa anak, bahkan dapat menyakiti fisik anak. Jadi posisi hukum itu bisa nggak Bu? Boleh nggak diterapkan? Tidak. Kemudian cerita berikutnya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, cerita ini atau skenario ini merupakan posisi kontrol seorang guru yang apa? Pembuat merasa bersalah. Karena di situ gurunya mengatakan nanti ibu akan dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Nah, nanti ibu bisa jantungan. Nah, itu membuat merasa bersalah. Nah, ini identitas yang dihasilkan identitas positif atau negatif? Positif atau negatif? Positif. Kemudian yang selanjutnya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bawa saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, jadi dari gestur, suara ini sama tidak Bu dengan posisi kontrol yang pertama dengan yang kedua? Tidak. Di sini seorang gurunya bersuara lebih akrab. Kemudian posisi kontrolnya adalah menganggap murid sebagai teman. Identitas yang dihasilkan adalah identitas positif, tetapi dampaknya murid akan bergantung pada guru tersebut dan murid juga akan condong menyukai salah satu guru. Nah, itu kalau ada guru favorit. Kalau tidak mau diajar oleh guru itu saya nggak mau. Nah, itu merupakan posisi kontrol sebagai teman. Nah, kemudian selanjutnya ada ya Bapak Ibu? Nah, kemudian selanjutnya Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, di sini guru tersebut sudah mulai menanyakan peraturan di sekolah dan juga mulai menanyakan konsekuensinya. Jadi posisi kontrol pada cerita di atas itu adalah guru sebagai pemantau. Nah, jadi guru sebagai pemantau. Identitas yang dihasilkan itu adalah identitas positif. Dampaknya, murid sudah mulai memperhitungkan apa konsekuensinya yang harus saya dapatkan apabila saya terlambat ke sekolah. Tuh. Kemudian posisi yang terakhir, Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. baik di sini cerita yang terakhir adalah contoh posisi guru dalam posisi control manager. Dia guru tersebut bersuara sudah mulai netral. Kemudian sudah mulai menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar. Kemudian apalagi? Menanyakan apa lagi tadi di situ? Solusi yang ditanyakan atau solusi yang diberikan. Jadi guru dan Naren tersebut mencari solusinya sama-sama. Nah, dalam proses posisi kontrol, kelima posisi kontrol, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol manakah yang menurut Bapak Ibu ideal, yang paling ideal yang harus dilakukan oleh kita seorang pendidik? Iya, sebagai seorang manajer. Kemudian adalah keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan di kelasnya? Belum. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan
daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi menurut Bapak Ibu, keyakinan itu sama tidak dengan peraturan? Iya, keyakinan itu sama tidak dengan peraturan? Mirip, ya. Di sini bedanya Bapak Ibu, bedanya. Kalau pada keyakinan kelas ini disepakati bersama. Berarti sebelumnya keyakinan kelas itu sudah kita diskusikan atau sudah kita sepakati bersama dengan siswa. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan, siswa tidak dilibatkan. Nah, di sini perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas atau kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan atau nilai yang dituju adalah keselamatan, menghormati orang lain, dan bergantian atau menunggu giliran, antri nih ya Bu ya. Nah, keyakinan kelas yang dituju adalah menghormati orang lain dan juga melatih kesabaran. Itu adalah perbedaan ini, contoh-contoh perbedaan peraturan dan juga keyakinan. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau misalkan peraturan tadi buanglah sampah pada tempatnya. Kalau keyakinan itu lebih abstrak, berarti kalau buanglah sampah pada tempatnya, nilai apa yang akan kita kembangkan terhadap siswa? Yaitu tanggung jawab. Misalkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, jangan mengobrol di kelas. Berarti keyakinan kelasnya apa yang akan kita tuju? Peraturan kelasnya jangan mengobrol saat pembelajaran berlangsung. Berarti keyakinan kelas apa yang akan kita tuju? Berarti di situ tanggung jawab. Kemudian bisa menghargai orang lain. Itu perbedaan dari keyakinan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti tadi tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, universal, lebih abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Biasanya kalau keyakinan kelas itu kita membuat keyakinan kelas dengan diskusi, jadi siswa sendiri yang membuat keyakinannya dan kita sepakati bersama. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat seperti diskusi. Ayo, biasanya keyakinan kelas ini kita buat awal tahun pelajaran, misalkan awal dari semester 1. Nah, kalau awal semester 1 nih sudah kita jalankan keyakinan kelasnya. Jadi semester 2 kira-kira ada nggak yang mau diganti keyakinan kelasnya? Jadi kita bisa diskusi bersama siswa keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati selama proses pembelajaran ataupun selama berada di lingkungan sekolah. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, apabila di semester 1 keyakinan kelasnya sudah kita jalani bersama dengan baik, maka ada nggak nih yang akan ditambahkan? Atau keyakinan kelasnya kurang kita jalankan secara optimal, apa yang perlu kita perbaiki? Jadi kita merefleksi keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, yang ketujuh adalah yang terakhir ini Bu, segitiga restitusi. Dari ceritanya Maren dengan ibu guru tadi dalam posisi kontrol manager, itu jika menyelesaikan sebuah kasus itu menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua untuk menciptakan siswa yang mandiri dan lebih bertanggung jawab.
Jadi dialognya itu antara guru dan siswa, ataupun kita juga bisa menerapkan segitiga restitusi itu di rumah antara orang tua dan juga anak. Nah, tahapan segitiga restitusi dalam tahapan segitiga restitusi, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa mengucapkan atau kita bisa mengatakan kepada anak dalam menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa memperbaiki masalah ini, dan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah menstabilkan identitas. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita bisa mengatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini? Atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang terakhir adalah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua untuk menciptakan siswa yang mandiri dan lebih bertanggung jawab. Yang namanya segitiga berarti segitiga restitusi ini bisa kita pelajari atau terdiri dari 3 tahapan. Nah, tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, biasanya perkataan pada saat menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua adalah tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian ada lagi pernyataan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi pada saat guru menyelesaikan sebuah kasus dengan menggunakan segitiga restitusi, tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berarti kalau kita menyelesaikan kasus dengan cara menerapkan segitiga restitusi, berarti kita juga sudah harus membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Jadi tanpa adanya kita membuat keyakinan kelas, kita bisa tidak menerapkan segitiga restitusi. Tidak. Nah, nanti kita di belakang setelah kegiatan ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat keyakinan kelas. Nah, di sini saya membuat sebuah adegan dengan salah satu siswa untuk menerapkan yang seperti apa sih penerapan segitiga restitusi ini. Nah, boleh kita simak bersama-sama. Ini adalah menanyakan keyakinan, di mana siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga mereka dapat mengaitkan keyakinan mereka dengan tindakan yang salah. Dalam kasus pertama, Jihan tidak terima bahwa pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya, sehingga ia marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Ibu malu saya. Iya, silakan duduk sini, Jihan. Jihan baik-baik saja. Baik, Ibu. Ada apa ya, Bu? Begini Jihan, ibu tadi
mendapat laporan dari ketua laporan. Katanya Jihan berantem ya sama Faiz. Iya Bu, benar. Saya kesal banget dengan dia. Setiap hari dia nyontek. Ya dikasih contekannya saya dibilang tolong. Terus yang dilakuin ini adalah menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang Faiz apa? Saya marah-marah tanpa sadar. Saya robek bibirnya. Robek bibirnya? Kenapa dia sampai robek bibirnya Faiz? Masa iya saya biarin aja Faiz kayak gitu. Saya capek-capek ngerjain, dia tinggal nyari. Siapa yang gak kesel coba Bu? Sudah kalau ya wajar kalau Jihan sangat kesal dan marah sama Faiz. Jihan tidak rela tugasnya dicontek begitu saja oleh Faiz. Nah, ibu saling menghargai tindakan Jihan yang tidak lebih buruk dari tindakan problematika seperti misalkan memukul Faiz ataupun menendang Faiz. Nah, sekarang Jihan pikir dengan tindakan Jihan merobek bukunya Faiz kemudian berantem, apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya Bu. Nah, menurut Jihan, keyakinan kelas apa yang sudah Jihan langgar? Saling menghormati dan menghargai tindakan orang. Nah, betul. Menurut Jihan, menghormati sama teman itu penting tidak? Penting banget Bu. Nah, kalau begitu, kalau menurut Jihan itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan jika Jihan itu sedang marah ataupun sedang emosi? Harus lebih sabar lagi Bu. Nah, Jihan bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Insya Allah Bu, saya bersedia. Nah, kalau begitu, apa yang akan Jihan lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Sehingga depannya Jihan tidak mengulangi lagi. Saling menghargai dan menghormati di antara teman. Jika ada teman yang ingin menyontek, saya akan melaporkan kepada ibu wali kelas saya Bu. Nah, itu baru tindakan yang bagus. Lain kali kalau ada teman Jihan yang mencontek ataupun memaksa minta pekerjaannya Jihan, itu Jihan jangan segan-segan melaporkan sama ibu atau guru yang lain. Nah, semangat ya Jihan. Nah, karena masalah ini sudah selesai, kita sudah menemukan solusinya, Jihan boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Bu, izin kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, cerita itu adalah merupakan praktik ya Bu, praktik penerapan segitiga restitusi di sekolah. Jadi dalam tahapan segitiga restitusi tadi, yaitu ada 3. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, perlu atau tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi itu bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, segitiga restitusi diharapkan yang pertama, murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Yang kedua, menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan yang ketiga, murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Nah, di situ ada perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Jadi, kalau misalkan suatu permasalahan itu terbilang ringan, kita tidak perlu menerapkan ketiga-tiganya. Misalkan cukup dengan menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar, itu sudah cukup apabila kasus tersebut terbilang ringan. Dan apabila kasus tersebut terbilang berat, maka kita harus menemukan ketiga tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, sudah cukup sekian yang saya paparkan, dan mudah-mudahan apa yang sudah saya sedikit sampaikan kepada Bapak Ibu itu bisa kita terapkan di sekolah kita. Dan apabila nanti mudah-mudahan kita nanti bisa berkolaborasi bersama demi mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena apa Bapak Ibu? Karena tanpa kita bekerja sama, tanpa kita berkolaborasi, kita tidak akan bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Kalau hanya 1 atau 2 orang saja yang mewujudkan
budaya positif di sekolah, maka penerapan budaya positif sekolah itu tidak akan optimal, bahkan tidak akan berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, cukup sekian Bapak Ibu, semoga memberi manfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Bapak Kepala Sekolah ingin memberikan tanggapan atau Bapak Ibu Guru ingin memberikan refleksinya terhadap kegiatan ini, silakan. Pak Marwan dulu. Silakan kepada Pak Roid agar memberikan refleksinya, umpan balik terhadap kegiatan yang sudah saya lakukan atau yang sudah kita lakukan sejauh ini. Terima kasih kepada Bu Triwayu. Setia. Kami selaku guru-guru di sini mengucapkan terima kasih. Jadi kami di sini merasa senang mendapatkan ilmu baru tadi ketika tentang segitiga restitusi. Luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Bu Tri. Refleksi dari saya cuman manajemen risiko, Bu. Artinya ketika dari internet itu aja, supaya kegiatan kita berjalan sesuai prosedur acara. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Roid yang sudah memberikan refleksi atau umpan balik tentang kegiatan yang sudah kita laksanakan bersama. Kemudian mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan tanggapan ataupun refleksinya terhadap materi atau jalannya acara saat ini. Silakan Bapak. Terima kasih atas pemaparan materinya. Saya tidak akan memberikan refleksi secara pribadi yang terus menyampaikan paparan, tapi ini untuk umum karena semuanya yang jadi guru di SD Negeri 1 Sidomulyo ini tadi sudah disampaikan oleh penyampai pemateri. Tidak mungkin semua itu akan bisa berjalan dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kalau hanya 1-2 saja dari 10 peserta atau tenaga pendidik di SD Negeri 1 Sidomulyo ini, kalau hanya 1-2 saja yang menjalankan, sulit untuk mencapai sebuah harapan yang kita harapkan. Nah, memang betul itu. Yang pertama yaitu tugas guru dan kewajiban guru itu sana tadi telah disampaikan menuntun, membimbing dan mengarahkan. Ini sebetulnya ya sudah zaman dulu, tapi pelaksanaannya yang susah. Yang utama itu guru di dalam hatinya masih ada egonya. Ego apa itu? Aku di sekolah S2, aku sekolah S1, S2. Kowe kudu manut karo aku. Kowe kudu manut aku, piye kowe kudu nurut karo aku. Nah, ini salah satu ego yang kadang-kadang masih tersimpan di hati kita. Nah, sementara hakikatnya tidak seperti itu. Hakikatnya maka di situ ini belum sampai ke pemilihan klasifikasi kelas belum. Nah, nantinya akan sampai di sana. Maka akan diadakan klasifikasi kelas atau individual sesuai dengan bakat anak, keinginan anak, kemauan anak. Guru hanya mengarahkan, membimbing dan menuntun. Nah, ini kayaknya mudah diucap, tapi ini benar, sangat benar. Makanya jadi
guru itu jangan merasa enak. Nek ditonton karo wong liwat, enak guru pakaian resik terus dimakan, nang sekolah nih ngobrol, rasa nih ngobrol, ngerasa ke bocah bisa. Walaupun kewajiban guru itu tidak sampai titik akhirnya guru adalah yang meminterkan siswa. Itu tidak. Oke, boleh orang lain yang berbahasa itu, jangan guru yang berbahasa itu. Woi, pinter mergo. Jangan. Pinter adalah milik sang pencipta. Kita hanya menyampaikan apa yang telah kita miliki. Kalau kita merasa kita yang meminterkan, itu terlalu jauh kita dalam berpikirnya. Maka nanti bisa jadi ada bahasa yang terburuk di akhirnya kalau kita sampai merasa, wih dulu, pinter mergo aku. Itu jadi nggak boleh. Tapi bukan berarti kalau sudah tidak boleh, jadi seperti kamu kan ngulang. Ini beda lagi. Jadi memang sulit mengartikan bahasa itu. Kita tidak boleh merasa saya yang meminterkan anak, tapi kita juga tidak boleh yang penting menggugurkan kewajiban. Nah itu beratnya jadi guru di situ. Orang yang rosok pinter, tapi juga orang yang penting menggugurkan kewajiban. Jadi itulah di situ Bapak Ibu saya yakin nyambung apa yang saya sampaikan. Kemudian guru wajib berpihak kepada siswa, yaitu meninggalkan ego lagi, harus berani dan siap meninggalkan ego, karena kita harus berpihak kepada siswa. Jadi mau kemana sih? Mau keinginan anak, kemungkinan siswa, kemudian bakat siswa, itulah yang harus kita kembangkan. Makanya sekarang diadakan guru penggerak ini, guru penggerak ini menggali pembelajaran zaman Ki Hajar Dewantara. Ya semenjak Ki Hajar Dewantara jadi guru, kemudian dan seterusnya, sebetulnya ya itu sebagai panutan kita, nggak ada orang lain. Tapi hanya saja tidak diperdalam seperti tahun ini, tahun 2022-2023 ini ke sana, karena menurut pengamatan para ahli dalam pendidikan, guru-guru yang tidak mengikuti jejaknya Ki Hajar Dewantara ini sepertinya guru itu merasa yang paling hebat. Guru itu yang bisa membuat pandai. Dengan timbulnya kurikulum merdeka belajar, bukan kurikulum merdekanya, merdeka belajarnya itu. Merdeka belajar artinya itu, yaitu yang tiga itu. Satu, kita harus menghargai apa yang menjadi keinginan anak, bakat anak. Nah itu. Kalau berubah enggak, aku pinter ini, ku ya kudu manut aku, tanpa memandang bakat si anak. Bocah seneng nyanyi dikai matematika, jadi pingin yo males pelajaran matematika. Kalau di SD masih belum ada protes-protes, sikap protes belum ada. Tapi kalau sudah di SMP, ini pelajaran bahasa Inggris, ini pelajaran matematika. Nek sing nekat wani orang pilih orang lebih males, perlu guru itu males. Apa meneh dengan pelajaran, gara-gara pelajarannya nggak nyambung, sehingganya sampai benci kepada gurunya. Nah ini kan termasuk yang perlu dipahami dengan adanya merdeka belajar. Nah kita sementara yang dari guru SD, pelajaran dari agama, PPKN sampai keterampilan, kita semua yang mengajar. Guru kita terdiri dari guru SD, nggak bisa kabeh.
Nah itu, tapi kita juga harus perlu menyadari, memahami bagaimana dengan gaya dan metode yang Merdeka Belajar ini. Kita harus betul-betul bisa memahami supaya nanti akan ditemukan titik kemudahan-kemudahan bagi anak juga bagi guru. Karena keberhasilan seorang guru itu tidak semata-mata pada anaknya yang pandai atau gurunya yang sangat pandai. Faktornya ada beberapa faktor yang sangat menunjang. Gurunya sangat pandai ataupun tidak sangat pandai, hanya batas pandai, tapi siswanya memang nyambung, peralatannya juga lengkap, itu akan bakat anaknya tinggi. Itu akan ditemukan titik puncaknya keberhasilan seorang guru. Tapi yang menjadi titik dasar bagi guru itu bukan anak yang memiliki bakat alam tinggi. Keberhasilan seorang guru itu adalah bakat apa bisa meningkatkan ilmunya kepada anak yang bakat alamnya terendah. Contohnya sampai saya simbola kelas 5 ketemu bocah sing anggap nyanyi malah ini sopo. Nah itu kan termasuk digolongkan apa ya? Yang ini belum berkebutuhan khusus belum, tapi mendekati. Nah tapi kalau guru bisa meningkatkan kemampuan si anak yang seperti itu, apalagi anak-anak yang normal, otomatis akan lebih pintar. Makanya standar kita itu jangan standar anak yang memiliki bakat alam tinggi. Nah, sing bakat alam tinggi yo karo ora diulang, ditulis ke papan tulisan delok nomor iso jelaske iki gambar apa, tapi kalau yang itu kan, nah itu makanya perlu bagaimana sih caranya anak yang mendekati ABK itu bisa setara dengan yang lain. Jadi yang sudah standar itu insya Allah akan lebih baik hasilnya. Itu yang perlu ditanamkan dalam hati Bapak Ibu sekalian. Kemudian penanaman masalah disiplin, penanaman budaya disiplin, budaya positif ya. Nah itu sangat-sangatlah sulit. Ada bahasa apa? Bapak kencing berlari. Guru kencing berlari. Nah itu. Jadi bahasa itu ya ada sentuhannya juga kepada diri kita sebagai guru. Contoh, aku dari kepala sekolah mangkati awan terus, ya sampai kepala sekolah yang mangkati sampai nanti, aku yang sampai laki lah. Itu. Terus kalau gurunya, guru tekonya awan, ancaman sudah teko, sudah belajar guru teko, lama-lama juga anaknya akan seperti itu. Makanya untuk menanamkan budaya positif itu bisa diawali dari kita dulu. Memang kayaknya enak, tapi aku juga merasa kadang-kadang riku juga. Kalau bocah jelas ya di Senin budaya positif salah satunya tentang kebersihan. Baru bocah buat sampah, kadang-kadang susu riku kalau bocah. Maksud ngomong ini, wah itu bocah buat enak sih protes kan hati nih. Pak Mahmud udah cerewet banget, lihat ibu mana mulai nanti sampah tiba kok langsung diceluk aku. Tapi saya juga berpikirnya, padahal niatnya kan penanaman budaya disiplin, masalah budaya positif. Tapi juga ada terpikir juga kok cerewet temen. Tapi kalau kita sama-sama menanamkan itu, semuanya menanamkan itu, ya insya Allah kedepannya apa yang menjadi harapan nanti anak-anak sudah terbiasa, terbudaya dengan hal-hal yang sifatnya positif. Makanya monggo bareng-bareng mari kita rubah Pak Roek,
kita rubah mindset kita menjadi guru yang diharapkan yang sesuai dengan metode pembelajaran di zaman kurikulum merdeka atau guru penggerak. Jadi monggo bareng-bareng, jadi jangan hanya ada yang semangat satu, yang lain sifatnya biasa-biasa saja, bahkan lulus pakai semisal nganu semangat ya wajar. Jangan monggo bareng adakan keseimbangan karena bagusnya sekolah kita ini sama-sama akan ikut merasakan dan menikmati. Ada orang yang kurang bagusnya juga akan tersentuh dampak negatifnya. Makanya monggo bareng-bareng, ini kesempatan ada yang sedang mengikuti pembelajaran guru penggerak, tapi setiap materi beberapa minggu sekali yang harus disampaikan kepada kita disampaikan. Ini kan hitung-hitung ya bahasanya mono workshop langsung itu kan. Jadi ya mendingan lah. Jadi saya yang tidak mengerti apa itu guru penggerak, apa itu isinya di dalam guru penggerak, jadi agak mengerti. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau bapaknya sih Pak Wed sudah tahu dulu, tapi ibu-ibunya banyak yang belum. Ya dengan hasil yang seperti ini mudah-mudahan akan bertambah juga ilmu yang disampaikan oleh pemateri tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Minimal ya kita bisa tiru-tiru, karena hal yang bagus itu wajib kita tiru. Jadi monggo nanti terapkan semuanya. Jadi dalam garis besar saya selaku pemimpin di sini, jangan sampai sekolah kita ini sudah ada satu yang lulus, satu yang masih berkembang. Jangan sampai dinilai orang lain, orang yang bedo nih, guru penggerak kalau yang sisi meluanya, orang yang perubahan, orang yang beda. Jangan sampai bahasa itu muncul dari luar. Padahal saya sudah menyatakan bahwa banyak perubahan dengan adanya keberhasilan Pak Rohim. Sudah banyak yang kita rasakan, tapi jangan sampai orang lain menganggap orang yang begitu ini loh, dia mau ya saya ingin mau jangan. Apalagi ini ada lagi satu, dan saya berharap nanti ada lagi yang tumbuh lagi, yang nyusul lagi. Jadi itu sebagai apa? Saya tidak koreksi, hanya saya memberikan tambahan sebagai harapan kita supaya kita tidak hanya yang sudah mengikuti CKB ataupun yang baru atau mengikuti ini yang bisa, jadi semuanya harus bisa. Kalau belum mampu mengikuti secara resmi seperti Pak Wed dan Putri, yang minimal ketularan dari ilmu yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu ini berdua. Jadi seperti itu, mari, karena kewajiban kita adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara umum di Tanggamus, di Kecamatan Subojo, Kabupaten Tanggamus, bahkan secara nasional, khususnya adalah di sekolah kita ini. Saya kemarin waktu dipamiti sama Putri, kalau ini dilaksanakan di KKG bagus, tapi kalau saya berhitung rugi. Kenapa ruginya? Sekolah ini dilakoni malah laku menengok. Jadi kalau bisa kita dulu, kalau kita sudah jalan sudah bagus, kalau tularkan di KKG secara umum nanti. Jadi jangan kita yang wong itu kok yang kayak ilmu ini bareng wong liya, ya mau boleh kancane dhisik. Nah itu jadi lebih bagus kalau kita sudah kenal dulu baru dikenalkan dengan orang lain. Jadi segi manfaatnya antara yang dekat dengan jauh ada sedikit perbedaan, jangan disamakan. Terutama kita dulu. Jadi kalau sekolah kita sudah bisa ketularan semua, baru tularkan dengan orang lain. Itu terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini ada yang terpaksa menyentuh Pak Mangono. Ya memang
ya harus begini, karena kewajiban saya harus mengingatkan, menasihati, dan mengajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Tristianingsih SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat kita terapkan demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Acara yang terakhir yaitu penutup. Dari awal hingga akhir, apabila di dalam memandu acara saya terdapat kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak dan Ibu sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Jadi saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Gimana? Ya, boleh.